Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu kembali melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini, topik pembahasan kita adalah pengetahuan dalam pandangan Islam. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita hidup di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi. Berbagai pengetahuan dapat diakses dengan sangat mudah, cepat, dan nyaris tanpa batas. Namun, kemudahan ini menyimpan persoalan besar. Informasi yang melimpah tidak selalu melahirkan pemahaman yang mendalam. Masalah utama manusia hari ini bukan kekurangan pengetahuan, melainkan ketidakmampuan memilah dan menimbang kebenaran. Banyak informasi diterima begitu saja, tanpa klarifikasi, verifikasi, dan tanpa tanggung jawab metodologis. Disinilah pentingnya memahami apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu pengetahuan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengetahuan dan ilmu pengetahuan sering disamakan. Padahal, keduanya berbeda. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui baik, benar, maupun salah. Sementara, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang memiliki dasar, metode, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan inilah yang dalam bahasa Arab disebut ilm. Jadi, pengetahuan mencakup semua informasi yang masuk ke dalam pikiran manusia. Namun tidak semua pengetahuan layak disebut ilmu pengetahuan. Islam sangat tegas dalam membedakan jenis-jenis pengetahuan, mana yang dapat dipegang sebagai kebenaran dan mana yang harus ditinggalkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pengetahuan terdiri dari 5 macam. Pertama, pengetahuan mitos atau hoax. Pengetahuan mitos atau hoax adalah pengetahuan yang tidak memiliki dasar rasional, empiris, maupun dalil agama. Ia dipercaya karena tradisi, emosi, atau kebiasaan yang diwariskan. Contohnya, seperti anggapan yang berlaku di masyarakat kita bahwa menabrak kucing membawa sial, atau keyakinan yang menyatakan bahwa kalau ada kupu-kupu masuk rumah, maka itu pertanda akan ada tamu datang. Nah, pengetahuan seperti ini tidak memiliki landasan kebenaran dan tidak dapat disebut ilmu pengetahuan. Kedua, pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional diperoleh melalui akal dan logika. Ia disusun secara sistematis, berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Misalnya, kita memahami bahwa membuang sampah ke sungai akan menyebabkan banjir, atau kita menyimpulkan adanya Tuhan melalui keteraturan alam semesta. Meski belum diuji secara langsung, pengetahuan ini masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Ketiga, pengetahuan empirik. Pengetahuan empirik diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengamatan indrawi. Kita tahu api itu panas karena pernah menyentuhnya. Seorang guru tahu metode diskusi efektif karena telah mencobanya di kelas. Pengetahuan ini kuat karena bertumpu pada pengalaman nyata, bukan sekadar dugaan. Keempat, pengetahuan saintifik. Pengetahuan saintifik adalah gabungan antara rasional dan empirik. Ia diuji secara logis dan dibuktikan melalui observasi serta eksperimen. Teori gravitasi, hukum alam, dan penelitian pendidikan termasuk di dalamnya. Dalam Islam, pengetahuan saintifik dihargai tinggi selama tidak bertentangan dengan tauhid. Kelima, pengetahuan imani. Pengetahuan ini bersumber dari wahyu, dalil agama, dan keimanan, seperti keyakinan bahwa salat menenangkan jiwa, sedekah melapangkan rezeki, dan doa membawa kekuatan spiritual, dan sebagainya. Ia mungkin tidak selalu terukur secara laboratorium, tetapi memiliki kebenaran berdasarkan wahyu dan pengalaman batin. Sahabatku yang dirahmati Allah. Oke, sekarang kita bahas pengetahuan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pengetahuan mitos atau pengetahuan yang tanpa dasar disebut dezan atau khurafat.
yaitu prasangka yang tidak mengantarkan pada kebenaran. Allah menegaskan bahwa prasangka tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sementara pengetahuan yang memiliki dasar disebut alim. Al-ilm adalah pengetahuan yang valid. Ada 3 macam pengetahuan valid atau ilm. Pertama, ilmul yakin. Ilmu yakin adalah pengetahuan yang diperoleh melalui informasi dan rasionalitas. Misalnya, kita mendengar bahwa di depan sekolah ada nasi uduk yang sangat enak. Tandanya, menurut informasi yang kita terima, adalah melihat banyaknya yang orang antre untuk membelinya. Kita dapat menerima dan membenarkan informasi itu secara akal. Sebab, informasi itu didukung oleh data dan argumen yang meyakinkan, meskipun kita belum melihatnya secara langsung. Nah, pengetahuan semacam ini disebut ilmul yakin. Kedua, ainul yakin. Ainul yakin adalah pengetahuan yang diperkuat oleh pengamatan langsung. Kita tidak lagi hanya mendengar cerita tentang nasi uduk itu. Kita datang ke sana, melihat sendiri antreannya, aromanya, dan bagaimana orang menikmatinya. Pengetahuan kita naik 1 tingkat. Dari sekadar tahu, menjadi menyaksikan. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Ketiga, hakul yakin. Hakul yakin adalah pengetahuan yang dialami secara langsung. Kita tidak hanya tahu dan melihat, tetapi mencicipinya sendiri. Saat nasi uduk itu kita makan, kita benar-benar yakin. Inilah puncak pengetahuan. Ketika akal, pengalaman, dan rasa menyatu, inilah ilmu yakin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Islam menerima ilmu rasional dan empirik. Namun, Islam tidak berhenti di sana. Islam membawa manusia menuju hakul yakin, pengetahuan yang bermakna, menggerakkan, dan menumbuhkan keimanan. Puncak ilmu adalah ketika sains, pengalaman, dan iman berjalan bersama. Di era banjir informasi, murid mengetahui banyak hal, tetapi belum tentu memahami kebenarannya. Media sosial, mesin pencari, dan artificial intelligence mempercepat arus pengetahuan, namun tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Disinilah peran guru menjadi sangat menentukan. Tugas guru bukan mematikan rasa ingin tahu, tetapi membimbing murid membedakan hoaks, opini, dan ilmu yang sahih. Sains tanpa iman membuat murid kehilangan arah. Iman tanpa ilmu membuat murid kehilangan daya. Guru adalah penjaga akal sekaligus penjaga makna, agar ilmu melahirkan generasi yang berpikir jernih, beriman kokoh, dan bertanggung jawab. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Walau alam bizawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.